warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyun nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratul ulama, asatidzah al-muhtamin, para guru-guru kita yang sama-sama kita muliakan jamaah rahimakumullah. Pagi ini kita akan mengupas kembali kajian kita tentang sholat untuk memantapkan ilmu kita dalam rangka usaha kita yang sungguh-sungguh agar sholat kita menjadi sah, menjadi benar, dan semoga salat kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Babu fadlis salawati lailan wa naharan wa muta'alliqatiha. Bab menjelaskan keutamaan salat fardu, salat malam, salat yang dilaksanakan siang hari, dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan salat. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Surah Allahul Azim, surat Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya di dalam kitab Nuzatul Majalis Syarh-Sufuri dengan singkat mengambil inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang kita lakukan itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dari awal ayat Allah perintahkan kepada kita, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Sesungguhnya diperintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tetapi berarti juga memerintahkan, Allah memerintahkan kepada kita, bacalah. Utlu dari kata tilawah. Tilawah itu artinya membaca, sama dengan qiraah. Tapi kalau tilawah itu istilah membaca yang khusus untuk kitab suci, kitab baik Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya, itu tilawah. Sedangkan qiraah itu membaca, memiliki makna yang lebih umum. Utlu ma uhiya ilaika, bacalah apa yang sudah diwahyukan kepada kamu, kepada engkau wahai Muhammad, kata Allah.
minal kitabi dan kitab Al-Quran. Wa aqimis shalah dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Wa dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya zikir kepada Allah itu adalah hal yang sangat besar, sangat agung, sangat besar pahalanya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian perbuat. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana rajulun yusalli khamsan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma la yada'u syai'an min al-fawahish illa irtakaba. Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik bahwa ada seseorang yang rajin melaksanakan sholat 5 waktu, tapi rajin juga maksiatnya. Jadi kata Ustaz Almarhum Zainuddin MZ STMJ, sholat tekun, maksiat jalan terus. Thumma la yada'u syai'an minal fawahish illa irtakaba. Kemudian dia tidak meninggalkan sesuatu dari perbuatan keji kecuali dia lakukan. Fa akhbaru an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Maka kemudian sahabat melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal orang yang demikian itu bagaimana? Faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna salatahu tanhahu yawman falam yalbath antaba wa hasuna halu. Sebenarnya salatnya itu sudah bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar sehari. Suatu saat sebetulnya dia sadar dengan salatnya dia menghentikan dari perbuatan keji dan munkar, tetapi dia tidak istiqamah, tidak terus menerus, tidak kontinu meninggalkan maksiat itu. Wa hasuna halu, jadi tidak betul-betul bertobat. Falam yalbath anta faqala, kemudian berkata, alam aqul lakum inna salatahu tanhahu yawman. Dan Rasulullah SAW bersabda, alam aqul lakum, bukankah sudah saya katakan kepada kalian sesungguhnya salatnya mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar sehari. Zakarahu Tsa'labi, demikian disebutkan oleh Tsa'labi di dalam kitab. Jamaah rahimakumullah, jadi salat yang sebetulnya sama dengan ibadah-ibadah yang lain, tujuannya adalah membentuk manusia bertakwa. Sama dengan ibadah puasa, membentuk insan yang bertakwa. Berkorban juga membentuk insan yang bertakwa. La yanalallaha luhumuha wa la dimahuha walakin yanaluhu taqwa minkum. Haji juga membentuk insan bertakwa. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang sudah salat tapi dia masih rajin juga maksiat, durhaka kepada Allah? Tadi sudah dijawab dalam penjelasan ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas. Bisa jadi jawaban yang lain adalah bahwa salatnya tidak benar. Salatnya hanya salat lahiriahnya saja, tetapi tidak sampai kepada batinnya, tidak menyentuh kalbunya, sehingga tidak bisa menjiwai ibadah salat itu, tidak bisa diaplikasikan dan tidak bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua,
bahwa sholat adalah merupakan ibadah sama dengan ibadah yang lain, maka ada ibadah yang diterima, ada ibadah yang tidak diterima. Jadi ibadah itu ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Tentunya kita semuanya ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Maidah ayat 27 Allah bercerita tentang Qabil dan Habil, yang cerita ibadahnya Qabil dan Habil itu bukan sekedar cerita, tetapi untuk kita. Ibadahnya Qabil tidak diterimanya karena hasad, karena ada penyakit di dalam hatinya, penyakit iri dengki. Maka kalau kita ingin ibadah kita menjadi ibadah yang sahih, ibadah yang benar sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita bersihkan hati kita, kita ikhlas memurnikan ibadah kita hanya karena Allah, memurnikan hati kita dari segala macam penyakit kesombongan, penyakit hasad, penyakit riya. Pertanyaannya, sudahkah kita berusaha untuk membersihkan penyakit-penyakit itu? Yang kedua, kata Rasulullah, ibadah itu diterima kalau memenuhi kriteria fikih. Sehingga Rasulullah mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat kalian apabila hadas sehingga berwudu. Hadis ini menunjukkan bahwa di dalam kita melaksanakan salat harus sesuai dengan fikih. Jadi jangan kemudian kita melaksanakan ibadah yang penting niatnya, orang niat saya baik, gak belajar sujud ruku, gak apa-apa, yang penting niatnya baik. Masa Allah gak terima sih orang niatnya baik? Itu berarti ibadahnya dikarang sendiri. Tentang sah dan tidaknya dikarang sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan melalui Rasulullah SAW, yang kemudian diturunkan, ditafsirkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih, sehingga para ulama telah menjelaskan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya, dalam kita melaksanakan sholat itu artinya secara bahasa memang doa. As-salatu wa doa. Tetapi secara syar'an, secara istilah syar'i, sholat itu adalah al-af'al al-muftatahah bit-tahrim wal-mukhtatamah bis-salam allati yahtawi asyurut wal arkan. Jadi sholat itu adalah perbuatan, pekerjaan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang di dalamnya mengandung rukun-rukun. Itulah sholat secara syar'i. Nah, ada orang mengatakan bahwa kita sholat itu artinya sudah doa, di dalamnya sudah doa, maka nggak perlu lagi setelah sholat itu berdoa. Orang sholat sudah doa katanya. Nah, ini juga termasuk ngarang, memahami agama dengan ngarang. Kita bisa lihat dalam hadis Rasulullah SAW dari riwayat Abu Umamah, beliau mengatakan, ayat doa yang asma, doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu doa yang dipanjatkan seperti apa dan kapan? Rasulullah SAW ketika ditanya demikian menjawab, Jawfal laylil akhir wa duburas salawatil maktubah. Hada hadithun hasan. Doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa yang diantaranya dipanjatkan pada waktu pertengahan malam
ya, jaufal lail akhir, pertengahan malam akhir, waktu sahur. Yang kedua disebutkan wa dubura salawatil maktubah, dan doa yang dipanjatkan sesudah sholat fardu. Sesudah sholat fardu itu berarti kita sangat dianjurkan untuk berdoa. Doa sendiri insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita kemarin sudah sebutkan bahwa posisi yang paling dekat kita kepada Allah adalah kita berdoa, tidak ada perantara. Di samping kita waktu sujud adalah posisi yang paling dekat, juga doa posisi yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah sholat, ya, kita biasakan lebih-lebih doa yang dipanjatkan secara rame-rame, secara berjamaah. Oleh karena itu zikir secara berjamaah memang tidak ada dalil mansusnya, tapi dalil secara umum sebetulnya banyak. Zikir yang dilaksanakan secara bersama-sama. Karena itu jemaah rahimakumullah, jangan sampai dipahami pemahaman tadi bahwa sholat itu sudah artinya doa, di dalam sholat sudah doa, nggak perlu lagi setelah sholat doa. Itu pemahaman yang keliru. Jadi juga harus memahami hadis-hadis yang lain, seperti juga hadis yang barusan kita baca. Demikian jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita kaji senantiasa dapat meningkatkan ilmu kita, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas ibadah kita, dan ibadah kita menjadi benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adallahu wa iyyakum ajma'in wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.